warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita limpahkan pada nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa yang hampir menginjak 20 hari ini dengan keadaan lancar serta sehat walafiat. Sholawat salam selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Pasti semangat kalian lebih berkobar lagi kan untuk menjalani puasa yang hampir 10 hari ini. Nah, karena puasa kita sudah menginjak 20 hari, pasti teman-teman sudah tahu dong apa yang sekarang sedang dicari-cari oleh umat muslim di seluruh dunia. Apakah itu? Iya, benar sekali, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling istimewa dalam bulan Ramadan. Dan malam itu hanya datang satu kali dalam setahun. Jadi sangat rugi kalau kalian gak menemuinya. Dalam usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, umat muslim di seluruh dunia akan melakukan suatu ibadah yang paling utama dan yang paling pertama, yaitu sholat. Nah, sholat akan menjadi tema kita hari ini dalam tausiah. Sholat dalam bahasa yang berarti doa. Mengapa disebut doa? Karena dalam sholat terdapat bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, bacaan itu semua adalah bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman gak percaya, coba teman-teman cek satu persatu doa-doa yang ada di dalam sholat kalian. Contoh waktu duduk di antara sujud. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semua berisi tentang doa di mana kita meminta ampun dan meminta mohon maaf pada Allah agar mengampuni dosa-dosa kita. Ada juga saat doa iftitah, itu pun juga bentuk pengakuan kita bahwa kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu keutamaan 5 sholat waktu ini sangatlah besar teman-teman. Seperti yang kita ketahui, sholat termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yang kedua yaitu sholat, yang ketiga yaitu zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Untuk syahadat mungkin sudah dimaklumi oleh semua orang. Siapa yang tidak bisa syahadat? Pasti semua orang Islam sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Untuk sholat, mungkin sholat terdengar sesuatu hal yang tidak asing, namun banyak yang asing dalam melakukannya. Perlu diketahui teman-teman, apabila seseorang telah lalai dalam sholatnya, maka rukun Islam yang lain pun tidak akan sempurna. Contoh, ada seseorang, dia sangatlah gemar berzakat. Bahkan zakatnya tidak hanya 2 kilo 7 on, tapi bisa lebih dari 5 kilo. Tetapi dia sangat lalai dalam melakukan sholatnya. Kira-kira apakah zakatnya itu dihitung tersempurna? Lalu ada juga seseorang yang melaksanakan puasa, sangat rajin melaksanakan puasa, sampai 1 tahun itu full puasanya. Tapi dalam puasanya dia tidak melaksanakan sholat. Kira-kira apakah itu masuk akal untuk diterima oleh Tuhan? Lalu rukun yang terakhir yaitu haji. Seseorang sangat gemar berhaji. Hampir setiap tahunnya dia melaksanakan ibadah haji. Tapi di saat di tanah suci dia tidak melakukan sholat 1 rakaat pun. Apakah itu masih dibilang sempurna? Dalam pikiran akan manusia pasti itu dianggap sia-sia. Karena sholat adalah ibadah yang mendekatkan kita pada pencipta kita, pada Khalik kita. Apabila seseorang melakukan semua rukun Islam dengan sempurna, tapi dia melalaikan sholat, maka dianggap tidak sempurna. Lalu sholat juga adalah ibadah yang dapat
mencerminkan perilaku seseorang. Teman-teman mungkin kalian punya teman, dia kok rajin sholat, pasti perilakunya juga bagus. Apabila ada seseorang yang dia perilakunya kurang baik, pasti ada yang salah dari sholatnya. Ada seseorang, dia rajin sholat, selalu berjamaah, tapi mengapa dia masih suka berkata kotor, masih suka maksiat, maka ada yang salah dalam sholatnya. Itu yang harus diperbaiki. Dan mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan pernyataan bahwa sholat adalah amal ibadah pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu benar, teman-teman. Allah tidak melihat amal perbuatan yang betapa besar kalian keluarkan seperti sedekah, puasa, haji, tapi yang pertama dipandang ialah ibadah sholat. Apabila sholat kalian sempurna, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut sempurnanya. Nah, maka untuk sekarang, mengingat kita sudah mendekati hari-hari yang rawan untuk dijatuhi malam Lailatul Qadar, maka disitulah tempat kita untuk ajang beradu pahala, beradu ibadah kepada pencipta kita. Untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini susah untuk melakukan ibadah sholat, perlu diingat bahwa sholat itu dapat menata hidup kalian. Jangan berkata, mungkin obat dari semua masalah itu ke psikolog, ke psikiater. Tapi kalian punya obat yang lebih ampuh dan lebih dekat serta lebih gratis untuk dilakukan, yaitu sholat. Terkadang seseorang merasa dirinya itu sedang hancur, depresi, lalu seperti itulah stres. Lalu kita lihat apakah dia tetap melaksanakan sholat apa tidak. Apabila di keadaannya dia yang seperti itu, dia sampai melalaikan sholat, maka Allah tidak akan memberikannya jalan keluar, tapi akan menyerahkan urusannya pada dirinya sendiri. Jadi ya apapun nanti solusinya itu diserahkan pada dirinya, karena dia sudah tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah, mengingat pada semua yang cobaan yang diturunkan pada umat manusia itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi kami sama-sama mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mengerjakan ibadah sholat. Karena sampai sekarang masih sering saya mendengar, kenapa kok sholat? Kamu alim banget. Nah, padahal sholat itu adalah kewajiban, bukan bentuk kealiman dari seseorang. Jadi kalian harus mengubah pola pikir kalian. Sholat itu bukan tempat untuk menjadi orang alim, tapi kewajiban bagi seluruh umat muslim. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga di sini kita lebih bisa beristiqomah lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah yang diturunkan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.